ibadah puasa pada bulan suci Ramadan adalah termasuk salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus melaksanakan kewajiban, kita harus mengetahui bagaimana cara melaksanakan kewajiban tersebut sehingga sesuai dengan jalan, sehingga sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita lupa, jika kita lalai tentang tata cara untuk melaksanakan kewajiban, kita wajib untuk belajar kembali, mengulang kembali apa yang sudah kita lupa, tentang apa yang wajib untuk dikerjakan. Karena seseorang kalau melaksanakan suatu kewajiban, baik berupa sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah puasa ataupun ibadah zakat bagi yang wajib untuk mengeluarkannya, namun dia tidak melaksanakan sesuai dengan kriteria yang disebutkan di dalam syariat, yang dia keluarkan itu sia-sia, yakni tidak berupa zakat. Yang dia lakukan sia-sia, tidak berupa puasa. Makanya dijelaskan dalam sebuah hadis betapa banyak orang yang nampaknya berpuasa, yakni menahan diri dari makan, dari minum, akan tetapi dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia ada kalanya tidak memperhatikan rukun-rukun puasa. Ada kalanya dia memperhatikan rukun-rukun puasa sehingga puasanya sah, akan tetapi tidak memperhatikan kesunahan-kesunahan puasa, tidak memperhatikan bagaimana tata cara puasanya sempurna sehingga memperoleh pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan kita sebenarnya hidup ini kan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun status kita, bagaimanapun warna kulit kita, dimanapun tempat tinggal kita, kita sama-sama memiliki potensi untuk mendapatkan ridho dari Allah, yakni dengan cara bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka dari itu kita bersama-sama terus menggapai ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan ini dengan mempelajari ilmu agama dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري. قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات توفي بعدها. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan bersolawat kepada Rasulullah, itu artinya apa sih? Kita kan sering mengucapkan as-salatu wassalamu ala Rasulillah.
Apa kata as-shalah atau bersolawat kepada Rasulullah dan bersalam kepada Rasulullah itu maknanya apa? Bersolawat atau as-shalatu ala Rasul itu maknanya adalah natlubu minallahi ziyadatat ta'zimi wasyarafi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersolawat, kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita bersolawat namanya. Arti dari kita bersolawat adalah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan keagungan dan kemuliaan bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad kemuliaannya sangat tinggi, keagungannya sangat tinggi. Beliau adalah hamba yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Namun keagungan Rasul tidak sampai pada puncak yang tidak ada ketinggian lagi di atas itu. Artinya masih menerima tambahan, sehingga kita bersolawat artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menambah keagungan demi keagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bersolawat itu kayak gitu Pak maknanya. Terus kalau kita bersalam kan biasanya bilang wasallim atau kadang wasallam. Kalau dibilangnya sholli pakai fi'il amr dari segi sighahnya, atau dibilang sholla maka salam atau salimnya menyesuaikan. Jadi kalau dibilang sholli belakangnya jadi salim. Kalau bilang sholla belakangnya jadi salam. Sama-sama fi'il madhi namanya. Nah, kalau kita bilang wasallam atau wasallim, yakni bersalam kepada Rasulullah, artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasa aman untuk baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau takutkan, yang beliau khawatirkan untuk umatnya. Jadi baginda Muhammad itu adalah sosok yang sangat penyayang terhadap umatnya. Beliau memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap keselamatan umatnya. Adapun terhadap dirinya sendiri, beliau tahu beliau seorang nabi, seorang rasul yang dijamin keselamatan baginya oleh Allah di akhirat kelak. Rasul tidak akan mengalami kepedihan sedikit pun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang terjamin, yang pasti masuk surga tanpa disiksa, sehingga beliau tidak merasa sedikit pun khawatir atas dirinya sendiri. Memang betul Rasulullah masuk surga bukan karena perbuatannya. Seperti halnya kita, semoga kita termasuk penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Seperti halnya kita berharap termasuk menjadi penghuni surga, dan itu bukan karena amal perbuatan kita, akan tetapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ya beramal saja, diikhlaskan niatnya. Yang butuh beramal kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik ataupun berbuat buruk tidak akan menambah atau mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita butuh untuk berbuat baik, butuh untuk melakukan kewajiban-kewajiban, karena kita sebagai makhluk yang diperintah, sedangkan Allah Ta'ala zat yang maha memerintah.
Jadi baginda Muhammad SAW itu merasa aman untuk dirinya sendiri, tidak takut, tidak khawatir di akhirat kelak. Akan tetapi beliau khawatir akan keselamatan umatnya. Ketika kita bersalam, maknanya adalah minta kepada Allah agar memberikan rasa aman kepada baginda Muhammad atas apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya. Nah, jadi kalau kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, begitu maknanya. Jadi bersolawat sama bersalam, seperti itu maknanya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ibadah puasa itu ibadah yang sangat agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dari ibadah-ibadah yang lain seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi yang sudah dibacakan tadi, dilipat gandakan. Ada yang sampai 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat. Akan tetapi ibadah puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking agungnya. Namun perlu diketahui, ini adalah maziyah, kelebihan dari ibadah puasa. Namun yang lebih utama lagi yaitu ibadah sholat 5 waktu. Ini tidak menandakan bahwasannya puasa lebih utama daripada sholat. Ini tidak menandakan bahwasannya puasa lebih utama daripada keimanan. Tetap keimanan adalah kewajiban yang paling utama. Kemudian kewajiban yang termasuk sangat tinggi yang di atas puasa adalah kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita di bulan Ramadan meningkatkan ibadah-ibadah kita, maka lebih jagalah sholat-sholat kita. Seandainya di antara kita pernah nakal, ibaratnya pernah dalam kondisi tidak baik, sehingga dalam kondisi-kondisi tidak baik itu kita pernah meninggalkan puasa fardu sampai berkali-kali, sampai bertahun-tahun kita tinggalkan sholat fardu, maka apa yang wajib dilakukan? Dia wajib untuk bertaubat sesegera mungkin. Dan termasuk taubatnya dia yang wajib dilakukan adalah mengqadha sholat 5 waktu tersebut. Misalkan dia meninggalkan sholat selama 5 bulan, maka sholat 5 bulan tersebut harus dia qadha. Dia hitung satu persatu, dicatat, agar apa? Agar benar-benar yakin bahwasanya dia sudah mengqadha puasa, mengqadha sholat selama 7 bulan yang telah dia tinggalkan. Kemudian bagaimana? Kalau misalkan di bulan Ramadan itu kan biasanya ada pelaksanaan sholat tarawih. Apa yang dilakukan? Boleh hadir ke masjid, tidak dilarang. Akan tetapi sibukkan dirinya dengan mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Gak apa-apa sholat bareng orang-orang, berjajar bareng orang-orang atau di belakang. Yang penting jangan niatnya sholat tarawih, tapi niatnya qadha sholat-sholat yang ia tinggalkan terlebih dahulu. Baru setelah semua kewajiban selesai, sibukkan dirinya dengan hal-hal yang disunnahkan. Sebagian ulama mengingatkan, man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzurun, wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrurun. Barang siapa yang disibukkan dengan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, contohnya tadi mengqadha apa? Mengqadha salat 5 waktu sampai dia meninggalkan seluruh yang sunnah-sunnah. Enggak salat tarawih, enggak salat qiyam lail, enggak salat witir, tidak salat rawatib, tapi sibuk terus mengqadha salat fardu yang telah dia tinggalkan. Kata ulama,
fahuwa ma'zurun. Dalam syariat dia termasuk orang yang dimaklumi. Nggak apa-apa begitu, memang semestinya begitu. Yang wajib didahulukan. Beda kalau nggak punya qadha, nggak punya hal-hal yang wajib ditanggung untuk diselesaikan semuanya. Kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Lanjutannya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah sampai dia lalai dari kewajiban. Misalkan ada orang rajin zikir, rajin baca Al-Quran, cuman juga belum tahu apakah bacaannya benar atau tidak. Karena apa? Karena dia saking sibuknya zikir, mulai pagi sampai siang, mulai siang sampai sore, mulai sore sampai malam, rajin zikir, cari ijazah kemana-mana, dapat 13.000 zikir dia selesaikan, tapi tidak pernah menuntut ilmu agama yang pokok, yang wajib dia pelajari. Fahuwa maghrur. Kata para ulama, ini termasuk contoh orang yang terperdaya oleh syaitan, tertipu oleh syaitan. Bagaimana dia tahu bahwasanya zikirnya itu benar? Bagaimana dia tahu mana yang perlu diprioritaskan? Jadi seandainya di antara kita ada yang dulunya pernah melakukan hal yang semacam itu, yang butuh bertaubat, segera mungkin bertaubat. Sibukkan waktunya untuk mengqadha salat-salat yang pernah ditinggalkan. Salat zuhur tidak harus diqadha di waktu zuhur. Salat asar tidak harus diqadha di waktu asar. Salat maghrib tidak harus diqadha di waktu maghrib. Di waktu kapanpun boleh mengqadha salat. Mungkin dalam satu hari bisa mengqadha untuk beberapa hari. Jadi waktunya cukup luas. Puasa Ramadan ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah dimulai apa? Dimulai tahun Hijriyah. Penting mengetahui tahun Hijriah ini termasuk usia kita, usia putra-putri kita, karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Dengan tahun Hijriah. Sebagian orang atau rata-rata orang tahu usianya berapa. Usianya 7 tahun, usianya 8 tahun. Maksudnya apa? Ngelihat pada bulan Januari, Februari, Maret. Akan tetapi secara hijriyahnya dia kurang memperhatikan. Sehingga apa? Sehingga kurang memperhatikan bahwa ada kewajiban-kewajiban bagi seorang wali jika anaknya sudah berusia 7 tahun genap, jika anaknya sudah berusia 10 tahun genap. Wa siyamu Ramadan wujubuhu ma'lumun minad dini bid-darurah. Faman jahada fardiyatahu fahuwa kafirun illa an yakuna qariba ahdin bil Islam. Aw nahwahu kaman nasha'a fi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Amma man aftara fi Ramadan li ghairi 'udhrin syar'iyyin wa huwa ya'taqidu wujubahu 'alayhi fala yakfur bal yakunu 'asiyan wa 'alayhi qada'ul ayyamil lati aftara fiha. Puasa bulan Ramadan itu adalah perkara yang wajib, yang maklum minad dini bid-darurah. Maksudnya maklum minad dini bid-darurah adalah diwajibkannya puasa itu diketahui oleh orang-orang baik yang awam maupun yang alim. Jadi antara yang awam dengan yang alim sama-sama tahu bahwasanya puasa itu wajib. Puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Maka kalau ada seseorang yang mengatakan puasa itu tidak wajib, padahal dia tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib, maka orang semacam ini telah menentang syariat Islam. Jadi kalau dia mengatakan tidak wajib, dia telah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.
Dengan begitu dia terjerumus pada dosa yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Cara taubatnya bagaimana? Cara taubatnya adalah dengan kembali dari perkataannya, meninggalkan perkataannya yang keliru tersebut dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi taubat itu tidak diajukan pada ucapan harus astagfirullah, harus astagfirullah. Enggak. Sebagian taubat, sebagian dosa itu taubatnya pakai apa? Pakai syahadat, yaitu dosa yang termasuk kategori kekufuran. Contohnya ini, dia tahu puasa itu wajib, terus dia mengatakan enggak wajib, entah karena bercanda atau karena marah sama orang yang ngajak dia debat, atau marah sama anaknya, atau karena sebab lain dia mengatakan tidak wajib misalkan, maka dia terjatuh pada dosa kekufuran karena mengingkari apa yang terdapat di dalam syariat Islam. Cara taubatnya dengan meninggalkan tadi perkataannya dan meyakini kewajiban puasa serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali kalau ada orang bilang puasa itu enggak wajib karena dia enggak tahu, dia baru masuk Islam, dia seorang mu'allaf baru masuk Islam. Sebutannya orang-orang mu'allaf ya, kalau orang baru masuk Islam. Atau dia berada di suatu lingkungan, dia sebenarnya sudah lama masuk Islam, atau dia memang dari kecil seorang muslim terus balik juga dalam kondisi Islam, tapi dia hidupnya berada di daerah hutan atau daerah terpencil yang jauh dari orang-orang yang tahu hukum ini. Terus dia bilang gini, puasa itu nggak wajib kata dia, maka dia tidak terjatuh pada dosa kekufuran. Tapi kata-kata dia salah. Apa yang kita lakukan pada orang semacam ini? Kita ajari pada dia bahwasannya di dalam agama Islam ada sesuatu yang diwajibkan, namanya puasa pada bulan Ramadan. Jadi dengan ilmu kita bisa mengetahui hukum seseorang dan bijak dalam menghadapi seseorang. Kita mencontoh pribadi yang sangat bijak dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak puasa misalkan, tapi dia yakin bahwasanya puasa itu wajib, nah dia males, dia misalkan suka ngerokok. Kalau misalkan meninggalkan rokok berat bagi dia, kebiasaannya ngerokok, kebiasaannya makan misalkan, kalau seandainya suruh nggak makan seharian, orang biasanya makannya 5 kali misalkan, terus disuruh nggak makan, nggak mau, suruh puasa nggak mau dia, tapi dia yakin puasa itu wajib. Nah ini dosa besar ini, kalau orang yang seperti ini dosa besar, tapi tidak terjatuh pada kekufuran. Harus bertaubat dengan apa? Dengan mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan, bukan bersyahadat. Kenapa? Karena dia meyakini kewajibannya. Dia bilang saya yakin puasa itu wajib, tapi saya nggak ngerjakan karena kebiasaan makan aja begitu. Dia meyakini, mengakui dirinya bermaksiat. Ini dari segi lebih mending ini daripada mereka yang nggak puasa dan mengatakan apa? Puasa itu tidak wajib. Tapi yang lebih baik lagi apa? Yang lebih baik lagi adalah seseorang yang meyakini bahwasannya puasa itu wajib dan juga dia menjalankannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ngaji puasa sedikit demi sedikit setiap hari, setiap setelah melaksanakan sholat asar. Mungkin nanti sampai tanggal menjelang akhir Ramadan, tanggal 23 atau 24 Ramadan kita tutup kajian. Biar apa? Biar kita bisa sama-sama bareng-bareng
untuk menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.